Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai penerapan fuzzy logic pada sistem pengaturan jumlah air berdasarkan suhu dan kelembapan. Di sini anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya, yaitu Serina Bella dengan NRP 016. Selanjutnya saya Gede Mansa Dharma NRP 017. Selanjutnya saya Nawa Kinaria Palupi NRP 019. Rumusan masalahnya yaitu penyiraman tanaman merupakan salah satu pekerjaan yang monoton dan biasanya dilakukan secara manual dengan melakukan penyiraman pada waktu-waktu tertentu. Salah satu permasalahan dari pengerjaan secara manual ini yang paling serius adalah kuantitas air. Berapa banyak air yang dibutuhkan oleh suatu tanaman yang dirawat agar air yang digunakan tidak terlalu banyak terbuang sia-sia. Jika pemantauan ini tidak dilakukan, maka dapat terjadi bahwa tanaman yang dirawat bisa mengalami kelebihan ataupun kekurangan air, sehingga mengakibatkan kematian pada tanaman. Permasalahan akan lebih kompleks lagi apabila tanaman yang dirawat merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan yang lebih spesifik. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dibutuhkan suatu sistem pengendalian khusus. Dalam hal ini akan diterapkan suatu metode berbasis fuzzy logic yang mempunyai dua parameter utama, yaitu suhu udara dan kelembapan tanah. Untuk perancangan sistemnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perancangan pada sistem fuzzy logic control yang akan menjelaskan tentang pembuatan fungsi keanggotaan fuzzy untuk sensor suhu udara dan kelembapan tanah pada fuzzifikasi, pembuatan rule-rule dan FAM pada knowledge base, serta pembuatan fungsi keanggotaan fuzzy untuk defuzzifikasi sebagai output dari sistem kendali fuzzy logic control. Berikut adalah blok diagram sistem penyiraman. Ya, selanjutnya pada program perancangan plan ini digunakan sistem pengembangan kendali fuzzy logic dengan menggunakan sistem microcontroller MCS51 pada development tools DP51. Hal ini dimaksudkan untuk suatu perancangan pada plan pengendalian air pada tanaman. Proses pengendalian dengan fuzzy ini dilakukan oleh sistem microcontroller dengan tambahan interface yang merupakan analog input, output, add-on, port untuk DP51. Interface LCD sebagai output tampilan waktu dan sensor suhu serta sensor kelembapan tanah sebagai input masukan dari fuzzy logic control. Untuk perancangan sistem fuzzy logic controlnya itu memiliki 4 bagian utama dalam pembuatan struktur dasar sistem kendali fuzzy. Yang pertama itu fuzzifikasi. Pada sistem pengendalian air tanaman ini terdapat dua input masukan yang akan difuzzifikasikan ke himpunan fuzzy dan menjadi fungsi keanggotaan fuzzy. Di sini dipilih 5 buah nilai linguistik untuk output sensor suhu, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Sedangkan untuk keluaran dari sensor kelembapan tanah menggunakan 3 buah linguistik yang mendefinisikan keadaan tanah pada tanaman, yaitu kering, normal, dan basah. Keanggotaan suhu dan kelembapan. Gambar samping merupakan fuzzifikasi dari input masukan yang dikeluarkan rangkaian suhu dan kelembapan tanah. Dari gambar yang atas yaitu untuk sensor suhu dan yang bawah yaitu untuk kelembapan tanah. Kedua yaitu knowledge base. Untuk sistem penyiraman otomatis pada tanaman ini digunakan beberapa rule yang kemungkinan besar akan terjadi pada tanaman yang akan dikendalikan tersebut. Dalam pembuatan rule atau pernyataan ini sebenarnya tidak memiliki batasan dalam jumlahnya. Sebanyak-banyak rule yang dibuat semakin tepat dan detail kerja alat yang berantem. Tabel di bawah adalah rule-rule pernyataan pada sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan sistem kendali fuzzy logic control yang berjumlah 15 rule. Di bawah didefinisikan untuk dari setiap simbol dari setiap rule 15 rule-nya. Itu bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu inferensi. Selanjutnya metrik fuzzy associative memory atau biasa disingkat FAM dari rule pernyataan di atas dipergunakan sebagai knowledge base atau basis pengetahuan untuk proses pada blok inferensi. Pada blok inferensi ini digunakan penalaran min atau minimal untuk mendapatkan hasil output dalam domain fuzzy. Selanjutnya defuzzifikasi.
Pada proses defasifikasi ini terdapat juga grafik fungsi keanggotaan untuk menentukan batasan output yang diinginkan. Di sini dipilih 7 buah nilai linguistik untuk menentukan kondisi dari timer, yaitu cepat, sebentar, agak sebentar, sedang, agak lumayan, dan lama. Yang skalanya yaitu 0 sampai 10 menit. Selanjutnya untuk sensor yang digunakan untuk simulasi ini dipergunakan 2 buah sensor, yaitu sensor suhu udara dan sensor kelembapan tanah. Di samping merupakan gambar komponen dari sensor suhu yang digunakan, yaitu sensor LM35. Berikutnya yaitu untuk simulasi dari program yang telah kami buat. Di sini terdapat klasifikasi suhu, yang mana inputannya adalah suhu, dingin, sejuk, suhu normal, hangat, dan panas. Kemudian untuk klasifikasi kelembapannya sendiri terdapat 3 dengan nilai klasifikasinya seperti yang tertulis pada program berikut. Kemudian untuk nilai FAM-nya atau output waktunya, di sini terdapat cepat dengan nilainya 1, kemudian sebentar dengan nilainya 2, lalu ada agak sebentar dengan nilainya 3,75, sedang 5, agak lumayan 6,25, lumayan 8, dan lama 9. Kemudian langsung saja kita simulasikan. Ya, dari sini kita menggunakan input 25 dan 50. Ya, 25 dan 50. Dari masukan 25, suhu bisa dilihat pada tab group box di bawahnya, yaitu masuk pada bagian sejuk. Mungkin bisa dibuka untuk input. Ya, grafiknya dapat dilihat bahwa titik puncak sejuk yaitu adalah 25. Karena tiap lonjakan dari grafiknya itu 55 hingga sampai 50 derajat Celcius. Untuk kelembabannya sendiri yaitu di sini kita input yaitu 20, yang mana di situ masuk bagian dari bentuk trapesiumnya. Jadi kelembabannya 0, untuk di grup boxnya itu 0,8. Dikarenakan di sini tidak ada perpotongan dengan segitiga selanjutnya, yang segitiga yang terhubung dengan normal. Mungkin bisa dilanjutkan dengan knowledge base-nya. Dikarenakan suhunya sejuk dan kering, dan kelembabannya itu kering, dapat dilihat bahwa dari knowledge base-nya yaitu per titik pertemuan rule-nya itu pada sedang untuk penyiramannya. Berarti masuk pada inisial sedang, sedangkan pada output-nya sedang di sini masuk pada titik puncak yaitu selama 5 second. Sesuai berarti dapat dilihat bahwa input dan output yang digunakan dan diproses sesuai dengan output yang dihasilkan. Mungkin bisa ditutup untuk ininya programnya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.